teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Digital Insight. Saya Olivia Citra Sandrupa. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pengaruh media digital dalam membentuk etika Gen Z. Tapi teman-teman, saya nggak sendirian. Kita udah kedatangan narasumber pada hari ini, yaitu ada Mbak Adria Lastriani. Halo teman-teman, halo Mbak Olivia. Halo Mbak Adria. Kabar gimana Mbak? Wah, puji Tuhan baik. Mbak Adria sendiri bagaimana kabarnya? Wow, luar biasa. Luar biasa. Wah, kita senang banget nih teman-teman bisa kedatangan Mbak Adria hari ini yang akan memberitahukan atau menginformasi nih tentang pengaruh media digital dalam Gen Z, terutama di era sekarang ya. Nah, Mbak Adria, kita langsung mulai aja kali ya podcast hari ini ya. Mbak, ngomong-ngomong tentang media digital ya, apalagi di era Gen Z. Nah, di era yang serba terhubung ini kan media digital ini bukan hanya untuk menjadi sumber informasi, tapi juga membentuk cara berpikir, bertindak, dan juga berinteraksi. Nah, nanti kita juga mau tanya-tanya nih Mbak, terkait dari pengaruh media digital sendiri. Nah, pertanyaan pertama nih buat Mbak Adria. Kalau menurut Mbak Adria, Gen Z itu apa sih Mbak? Bagi teman-teman yang nggak tahu Gen Z itu apa, jadi Gen Z itu kelompok generasi yang lahir di tahun 1997 sampai 2012. Bedanya Gen Z dengan generasi sebelumnya seperti milenial dan boomers, jadi generasi ini lebih akrab dengan perkembangannya teknologi digital di era sekarang ini, seperti itu. Iya. Oke, nah selanjutnya Mbak, kalau menurut Mbak Adria, era digital itu apa sih Mbak? Oke. Jadi era digital itu dimana era yang seperti saat ini teman-teman, yang dimana masyarakat luas di Indonesia udah melek banget sama namanya teknologi. Jadi nggak cuma berkembang aja, tapi juga ada side effect-nya teman-teman. Jadi dengan adanya era digital ini, banyak banget masyarakat mereka kecanduan menggunakan teknologi, dan mereka juga ibaratnya bisa mudah juga nih mengakses seluruh informasi dengan mudah. Kalau misal teman-teman punya handphone, pasti punya handphone kan, Mbak juga punya handphone ya kan. Termasuk aku juga gitu. Kita bisa nge-research banyak hal yang kita mau melalui Google ataupun website yang kita ingin cari gitu. Dan juga di sini era digital ini kita untuk berkomunikasi nggak cuma gini direct aja, tapi bisa indirect juga gitu teman-teman. Nah, bener banget nih Mbak Adria, apalagi memang di zaman sekarang ya, kita sudah sangat tergantung banget dengan namanya teknologi. Betul banget. Mau pembayaran, pembelian makanan, apapun itu udah tersedia. Jadi udah gampang banget, nggak perlu kayak zaman dulu ya. Iya. Ya beda banget dengan zaman sekarang. Nah, tapi Mbak, di era digital sekarang kan ya, termasuk Gen Z ini, itu kan sudah banyak juga yang tersebar informasi melalui kayak media sosial, Instagram, TikTok, YouTube. Tapi kadang-kadang banyak juga ya Mbak, info-info yang memang nggak benar gitu loh kalau misalkan melalui media sosial. Bahkan anak-anak Gen Z zaman sekarang itu mereka perilaku mereka terkadang tuh bergantung dengan apa yang mereka lihat di sosial media. Nah, ini terkadang menimbulkan hal yang buruk juga ya untuk anak-anak zaman sekarang, termasuk anak muda nih, bahkan anak kecil pun juga ada. Nah, kalau menurut Mbak Adria, seberapa pengaruh sih Mbak sosial media itu dalam membentuk etika? Jadi kalau misalnya tanpa teman-teman sadari kita mengakses seluruh sosial media, nggak cuma platform Instagram aja, tapi YouTube, Facebook, dan lain-lain, itu bisa membentuk karakter kita loh Mbak, termasuk etika salah satunya. Jadi hal yang benar-benar ternotis dalam etika ini, yang pertama itu standar perilaku. Jadi standar perilaku sekarang tuh kan ada ya Mbak, lagi zaman sekarang tuh yang kayak standar hubungan yang sehat seperti apa, standar makanan atau pola hidup sehat seperti apa. Nah, itu salah satunya teman-teman. Dan yang kedua sih normalisasi perilaku negatif gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman memainkan sosial media, teman-teman baca ada hate speech, itu banyak banget kan. Dan teman-teman juga bisa lihat jumlah like, komennya gitu, semakin untuk mendukung hate speech orang-orang. Jadi mulai menormalisasi kata-kata kasar. Sebenarnya kita juga harus bijak menggunakan sosial media. Dan yang terakhir itu tekanan sosial. Ini penting banget Mbak. Jadi tekanan sosial itu seperti, jadi ketika orang lagi di atas gitu hidupnya, lagi glamor, nah kita memaksakan rata-rata Gen Z ini, dia itu kehidupannya bukan yang utama dulu, tapi yang tersiarnya dulu diutamakan. Dan ini salah satu faktor penyebabnya dari era digital ini Mbak, seperti itu. Iya, benar banget sih. Nah, ini informasi yang bermanfaat banget sih Mbak yang udah disampaikan Mbak Adria.
Aku juga mau tahu lagi dong Mbak lebih dalam. Nah, Boleh. kalau di era digital, media sosial, pasti kan banyak juga nih tantangan nih untuk para Gen Z zaman sekarang. Apalagi ada istilahnya namanya FOMO ya. Itu istilah ikut-ikutan ya teman-teman ya. Terkadang nih Gen Z juga mungkin mereka anak-anak muda nih nggak tahu sebenarnya apa tren itu tuh untuk apa gitu. Mereka hanya ikut-ikut orang. Dan bahkan kan kadang di media sosial kan mungkin itu membentuk perilaku mereka ya Mbak ya. Tren-tren mungkin yang mereka sebenarnya tuh nggak tahu, tapi ternyata itu mungkin membawa dampak yang nggak baik juga kalau misalkan si anak ini dia nggak bisa filter nih mana yang baik mana yang nggak buat dirinya sendiri. Nah itu kan termasuk tantangan Gen Z nih Mbak. Nah kalau menurut Mbak bagaimana sih Mbak Gen Z untuk menghadapi tantangan tersebut nih di era digital sekarang? Oke. Jadi gini teman-teman, Gen Z itu sama milenial kan banyak dibilang itu sama ya, tapi mereka tuh beda banget teman-teman. Bedanya, kalau generasi milenial itu saat mereka mendapatkan informasi kan itu aksesnya terbatas ya Mbak, dan itu harus berdasarkan keinginan dulu. Contohnya, kalau dulu kan misalnya ada berita kita harus baca koran, harus punya ibaratnya tabloid lah, atau nonton TV. Nah tapi kalau generasi ini ada positif dan negatif ya. Positifnya kita dapat banyak berita terlalu cepat gitu, banyak untuk diakses. Tapi negatifnya Gen Z ini kasihan sebenarnya. Kenapa? Karena Mbak, jadi banyak banget berita yang lagi muncul dan viral. Jadi mereka mendapatkan informasi terlalu banyak gitu. Pernah nggak sih teman-teman buka handphone niatnya mau istirahat, tapi karena kita buka handphone terus habis itu banyak berita yang lagi pop up dan akhirnya kita tenaganya habis gitu. Kayak kita habis pergi keluar, padahal kita cuma stay aja di tempat kan teman-teman. Nah itu salah satunya. Jadi Gen Z ini banyak banget menerima informasi dan kita harus pintar-pintar ngerem sih Mbak, kayak gitu. Yang kedua itu kesehatan mental nih, yang dikit-dikit Gen Z lagi sakit hatinya, healing nggak apa-apa, healing gitu kan. Kesehatan mental tuh prioritas katanya anak Gen Z gitu. Dan di sini juga media sosial penggunaan berlebihan juga berdampak pada mental. Jadi kayak misalnya ada cyberbullying, terus FOMO yang tadi Mbak bilang, ya kan, fear of missing out, takut nih ketinggalan zaman, atau takut dikatain kolot sama temen-temen gitu kan, akhirnya mereka mengikuti. Padahal mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan, yang penting mereka suka dan mereka mengenakan gitu kan, agar bisa diterima di lingkungan mereka gitu. Dan itu juga tanpa disadari kalau misalnya teman-teman terus mengikuti itu, kesehatan mental lumayan terganggu sih, seperti itu. Dan yang ini yang terakhir tuh privacy. Jadi dengan apa-apa sosial media, kalau misalnya teman-teman lihat artis-artis mereka bikin konten gitu kan, nggak cuman pekerjaannya aja, tapi dia juga bawa vlognya ke rumah, dia memperkenalkan anak-anaknya, mungkin IRT-nya juga gitu kan. Jadi tanpa disadarin, soalnya itu privacy nggak boleh diunggah ya Mbak ya. Jadi tanpa sadarin, jadi kayak ya udah semua transparan, padahal itu hal yang lumayan cukup berbahaya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya Gen Z nggak berhati-hati dalam menggunakan teknologi, bisa jadi bumerang gitu untuk si pemakainya gitu. Dan cara tantangan Gen Z untuk menghadapi era digital ini kan sangat berbahaya banget ya Mbak ya. Informasi banyak yang masuk gitu kan. Pertama yang paling penting sih literasi digital. Yang kedua itu manajemen waktu. Yang ketiga membangun relasi yang sehat. Jadi dengan kita menggunakan sosial media, semua kan gampang banget diakses ya Mbak. Jadi kita gunakan untuk kebutuhan kita pribadi aja gitu. Jangan sampai kita mengisi waktu luang dengan menggunakan sosial media. Karena kan kita suka lupa ngerem kan Mbak. Seperti itu. Dan kalau misalnya Gen Z-nya lebih teliti lagi dan lebih ibaratnya melihat insight-nya tuh sebenarnya di era digital ini banyak manfaat dan peluangnya kan Mbak. Contohnya kita bisa bangun bisnis yang belum pernah ada gitu sebelumnya. Kalau misalnya dulu kan bangun bisnis tuh seperti kayak tukang kayu aja, atau toko mebel, ataupun tempat makanan. Tapi sekarang tuh banyak banget. Contohnya yang paling lucu sih yang aku benar-benar notice adalah ini, bayar handphone. Bayar handphone, misalnya teman-teman nggak punya handphone nih, kita tuh bisa punya handphone loh dengan cara sewa handphone iPhone. Mbak tahu kan Mbak? Dan itu aku lumayan shock. Jadi kalau misalnya teman-teman yang nggak punya budget dan ingin bergaya gitu kan, dengan keluarga besar kah, saat pulang kampung, ataupun sama teman-teman, atau mau ketemu pada saat ke reuni lah ya kan, jadi takut mati gaya, teman-teman tuh bisa nyewa iPhone, dan juga mobil itu juga bisa disewa gitu Mbak. Jadi sebenarnya tuh yang tampak nyata tuh sebenarnya juga nggak nyata ya Mbak. Jadi harus benar-benar dilihat lebih teliti sih, seperti itu Mbak.
Wah, iya luar biasa banget nih Mbak Adria untuk Iya. penjelasannya. Benar ya Mbak, memang Gen Z ini harus mungkin lebih banyak filter lagi dalam penggunaan media sosial ya. Karena benar ya, ini dibilang Mbak Adria, karena dalam penggunaan media sosial tuh apa aja kita bisa akses. Dari TikTok, Instagram, apalagi sekarang yang banyak tuh dari TikTok ya Mbak ya. Betul. Itu tren-tren semua tuh pasti up-nya cepet banget di aplikasi TikTok itu. Iya. Nah kalau misalkan Gen Z atau anak-anak muda zaman sekarang, mereka nggak bisa filter nih mana yang baik buat dirinya, mana yang enggak. Nah itu tuh yang harus diperhatikan supaya jangan sampai nih anak-anak Gen Z zaman sekarang itu jadi ikut-ikutan tanpa mereka tahu nih alasannya itu apa, atau bahkan itu jadi bumerang ya, ya Mbak Adria bilang bumerang bagi mereka sendiri kayak gitu Mbak. Wah terima kasih banyak nih Mbak Adria. Nah lalu ada juga nih Mbak pertanyaan yang terakhir nih. Anak kan Gen Z ya Mbak ya, anak muda zaman sekarang ngeliat video. Mungkin kalau kita ngeliat video yang baik-baik, mungkin aja itu akan berpengaruh baik juga ke kita ya. Tapi Mbak, ini kan mirisnya lagi banyak banget nih tentang video-video atau informasi yang kurang baik gitulah ya, yang itu mempengaruhi perilaku daripada anak zaman sekarang. Jadi mereka berperilaku mungkin yang nggak sewajarnya, mungkin video-video yang di atas umur lah ya. Kan banyak juga tuh anak-anak di bawah umur bisa akses juga. Nah, terkadang itu mereka juga jadi ikut-ikutan nih. Itu ngebentuk karakter mereka jadi tidak sewajarnya seperti itu. Nah, lalu menurut Mbak Andrea, bagaimana sih Mbak cara membentuk etika yang baik nih dengan memanfaatkan media digital atau sosial media? Oke. Ini yang saya rasakan sih Mbak. Terima kasih sudah menanyakan hal sangat penting. Karena handphone, karena kan dulu kan misalnya dipakai cuma ya anak yang umur belasan tahun dan puluhan. Sekarang umur yang kayak di bawah belasan udah mulai aktif menggunakan sosial media. Bahkan mereka juga aktif di TikTok. Mereka buat tren masa kekinian dengan joget-joget gitu kan. Sebenarnya boleh kalau misalnya diperuntukkan untuk kesenangan saja. Tapi kalau misalnya berlebihan kan itu juga nggak baik. Yang saya rasakan sih Mbak sekarang yang Mbak tadi bilang, tren konten yang 21 ke atas. Banyak banget nih sekarang influencer yang nggak cuma positif tapi ada juga negatifnya. Saya nggak mau nyebutin nama influencer siapa, tapi pasti teman-teman tahu mereka membuat vlog dan menormalisasi pembahasan tentang hubungan seksual dengan cara Gen Z gitu. Entah mereka menyeduti dengan hal makanan kah atau candaan kah, dan mereka juga ibaratnya memperagakan secara halus gitu ya Mbak ya. Itu yang sangat miris sekali. Dan yang pas banget berhubungan dengan konten ini, saya kemarin lagi main social media, ternyata ada salah satu akun Instagram. Dia nggak cuma aktif di Instagram, tapi dia juga aktif di Bigo Live. Seperti teman-teman tahu, dia perempuan dan dia menjual kontennya bukan dengan apa yang dia bagikan, tapi dia menjual kontennya dengan membagikan bentuk lekuk tubuhnya. Kalau misalnya berdasarkan bentuk lekuk tubuh, kalau misalnya masih pakaian yang utuh, entah baju ataupun celana, itu nggak apa-apa ya Mbak ya, karena kan mungkin dari sananya emang sudah dibentuk gitu kan. Tapi dia menjual dengan pakaian yang sangat amat tidak layak dipertontonkan, dan ternyata saya kira itu suatu kecelakaan. Ternyata saya baca komentarnya dan memang dia menjual konten seperti itu. Jadi dia memakai baju setengah potong dan memperlihatkan bagian yang nggak seharusnya diperlihatkan. Dan di situ komentarnya banyak banget, nggak cuma umur belasan, tapi satuan pun juga mengakses. Jadi teman-teman juga lumayan bisa banget nih, harus bisa memfilter gitu. Dan kalau misalnya kalian anak Gen Z yang umur belasan dan puluhan bisa memfilter, kita juga ngerangkul adik-adik kita gitu ya. Mereka juga melek sama digital. Jadi nggak cuma kita yang melek, tapi adik-adik kita juga perlu kita rangkul bahwa adik, contoh batasin waktu, adik boleh main jam segini sampai jam segini ya. Atau di YouTube-nya bisa di setting YouTube Kids kan ada ya Mbak ya. Dan Instagram pun juga kita harus cross check tiap hari. Dan TikTok apa aja yang dia masuk gitu kan di pembaharuannya itu sih Mbak. Dan lagi-lagi tetap hati-hati dengan era digital ini ya Mbak. Dan teman-teman juga, karena kalau misalnya kita nggak bisa ngerem dan ngefilter, itu bisa jadi merangkul diri kita sendiri sih. Seperti itu Mbak. Jadi kalau misalnya teman-teman pusing nih harus influencer yang mana nih, kan banyak banget influencer. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu Jerome atau Safiera, dia kan salah satu, dan Turah gitu kan, dan salah satu anak Indonesia yang dapat beasiswa berpendidikan S1 di luar negeri.
ada dari Jepang, Korea, dan juga Turki. Nah, teman-teman bisa nge-influence dari mereka juga gitu, bahwa ngenyam pendidikan nggak cuma di dalam negeri, tapi bisa sampai ke luar negeri juga gitu. Pastikan mereka juga dapat benefit yang nggak cuma dapat circle dari dalam negeri, tapi dapat circle juga dari luar negeri, dan juga bisa membantu bisnis mereka ataupun pekerjaan mereka yang mendatang. Jadi bisa membuat teman-teman tuh bergairah untuk lebih semangat jalanin hidup. Jadi nggak cuma gimana ngikutin aduh tren pacaran yang lagi kekinian tuh gimana sih mbak gitu kan, dan atau mungkin aduh harus pakai baju apa, terus pakai gantungan kunci apa biar kelihatan tren. Ternyata itu nggak harus fokus ke arah sana teman-teman. Sebenarnya bisa fokus dengan diri kita sendiri, kita cukupnya seperti apa, dan juga kita harus meminimalisir penggunaan handphone seperti itu di era digital ini mbak. Iya benar. Jadi harus memperhatikan gaya hidup gitu ya Mbak Adria ya. Jadi sosial media atau konten-konten yang tersebar itu jangan jadikan standar nih untuk gaya hidup kita. Betul banget. Kalau misalkan ternyata keadaan kita gitu kan nggak selalu sama ya dengan apa yang kita lihat di sosial media. Jadi cukupkanlah dengan apa yang ada ya teman-teman ya. Wah Mbak Adria seru banget nih untuk sharing hari ini, udah memberikan informasi yang sangat bermanfaat banget nih untuk teman-teman di podcast hari ini. Dan mau tanya dong Mbak, sekali lagi harapan Mbak Adria nih untuk para anak muda zaman sekarang dalam penggunaan sosial media seperti apa? Harapan saya untuk para Gen Z terutama yang populasinya banyak banget di Indonesia dibanding dengan generasi-generasi sebelumnya, teman-teman udah bagus banget melek sama digital, tapi alangkah baiknya teman-teman bisa menggali ibaratnya potensi-potensi atau skill yang belum teman-teman miliki. Karena contoh kita bisa bangun skill dengan buka handphone aja loh mbak, atau misalnya kita mau nambah belajar bahasa Inggris, dulu kan kita harus les ya, ataupun kita mau mahir dengan Excel kita harus les pakai uang, tapi sekarang tuh udah nggak perlu ya. Teman-teman buka social media, banyak influencer yang menawarkan les gratis bahasa Inggris, atau menambah skill cara berkomunikasi yang baik, atau menggunakan Excel gitu ya mbak. Itu bisa banget mudah diakses. Ya kalau misalnya teman-teman bisa lebih prefer dan hati-hati menggunakan era digital ini, terutama handphone, itu bisa jadi senjata buat Gen Z untuk ibaratnya, kalau kata presiden sekarang, menuju generasi emas. Itu bisa banget, asalkan Gen Z-nya pandai menggunakan social media sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu mbak. Wah, terima kasih banyak Mbak Adria. Nah teman-teman, harapan ini adalah informasi yang akan bisa menjadi bekal juga nih buat para anak Gen Z dan juga anak-anak muda. Tetap berhati-hati dalam penggunaan sosial media. Jangan sampai ya teman-temannya dalam penggunaan sosial media akan membawa dampak buruk buat teman-teman semua. Lihatlah hal-hal yang positifnya, masih banyak kok hal-hal positif yang bisa kalian ambil dalam penggunaan sosmed. Oke Mbak Andrea, mungkin untuk podcast hari ini kita akhiri dulu karena ini informasinya udah sangat jelas banget teman-teman yang udah disampaikan Mbak Andrea. Terima kasih banyak Mbak Andrea sudah Terima kasih juga mbak datang di podcast Insight pada hari ini. Semoga Mbak Andrea sehat selalu dan semoga bisa datang lagi ya Mbak di podcast hari ini ya. Oke, baik teman-teman, sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Dah. Bye.